Di bulan ini dengan tema yang sama, temanya adalah terobosan misi. Ya, minggu lalu Mama Lucy sudah membahas tentang terobosan misi, dan untuk pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang penuaian jiwa-jiwa. Tentang penuaian jiwa-jiwa. Ya. Penuaian jiwa-jiwa itu adalah situasi dan kondisi di mana sekarang ini sedang terjadi dalam ladangnya pelayanan Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa itu sedang terjadi dalam ladangnya pelayanan gereja. Ya, firman Tuhan katakan tuaian banyak, ya. Ladang sudah menguning, jiwa-jiwa udah siap untuk dituai. Kondisi ini harus sepatutnya menggugahkan hati setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk bergerak, melakukan sebuah terobosan, pergerakan bersama-sama dalam memenangkan jiwa. Jadi kita harus mulai memikirkan sekitar kita, sekeliling kita. Kita harus melihat, tidak hanya melihat kepada diri kita sendiri aja, tetapi kita juga harus melihat kepada orang sekitar kita. Dan Mama Lucy sudah katakan bahwa minggu lalu kita itu kerja bukan lambat-lambat, tetapi ya sekarang waktunya. Bukan besok, bukan nanti, oh nanti dulu deh. Oh nanti besok masih bisa. Oh lusa masih bisa, 2 minggu lagi masih bisa, bulan depan, tahun depan masih bisa. Tetapi kita diingatkan bahwa kita harus menginjil, menuai jiwa-jiwa itu sekarang, mulai dari sekarang. Tidak melambat, tidak kita melambatkan, tidak kita mengulur, ya, tetapi kita harus meresponinya dengan segera. Berbicara tentang penuaian jiwa-jiwa, ya, itu harus dari diri kita juga harus ada gerakan. Kita harus mengalami terobosan itu untuk menuai jiwa-jiwa. Kita buka firman Tuhan, baca firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Matius 9 ayat yang ke-35 sampai 38. Ya, kita bisa baca sama-sama firman Tuhan. Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Firman Tuhan berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Kalau kita berbicara tentang misi penginjilan, ya, itu nggak lepas dari Matius 9 ayat 35 sampai 38 ini. Akan banyak pembahasan tentang misi di dalam kutipan ayat ini. Ya. Firman Tuhan katakan tuaian memang banyak. Sekarang kita sama-sama belajar apa itu tuaian. Tuaian itu apa yang dimaksud dengan tuaian? Firman Tuhan katakan di sini tuaian memang banyak. Ya. Tuaian itu berarti adalah sebuah subjek. Kalau berbicara tentang sebuah subjek, berarti ada pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi kalau kita berbicara buat tuaian banyak, berarti harusnya pekerjaannya itu banyak. Yang harus dituai itu banyak. Tuaian ini berbicara tentang apa? Tuaian ini berbicara tentang jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa, berbicara tentang jiwa-jiwa, dikatakan bahwa jiwa-jiwa yang lemah, ya, jiwa-jiwa yang terlantar, yang lelah, itulah tuaian yang harus kita tuai.
yang harus kita bergerak dalam penginjilan, dalam misi. Apakah kita mau cuek-cuek aja melihat itu? Tergantung dari pribadi kita sekarang. Bagaimana Tuhan gerakan hati kita? Mungkin kalau kita mau melihat, udah biarin aja, dia jatuh dalam dosa, paling kita cuma bisa bilang, kasihan dia, tiap hari kerjanya hanya minum mabuk setiap malam. Kasihan dia, tiap hari hanya judi tiap malam, tiap hari bahkan. Kalau kita hanya sebatas sebagai kasihan, itu berarti kita belum punya belas kasihan untuk memenangkan jiwa itu. Karena kita masih terbatas sampai kasihan dia. Sementara kalau dikatakan tuaiannya banyak, pekerjanya sedikit. Kenapa pekerjanya sedikit? Karena banyak pekerja yang belum aktif bergerak. Seperti tadi, mungkin tahu, banyak nih yang harus diinjili, dia nih harusnya diinjili. Dia nih harusnya kita sharing firman Tuhan sama dia. Kita harus sharing kebaikan Tuhan sama dia. Tetapi akhirnya kita hanya diam dan tidak bergerak, hanya melihat saja di keadaan. Dan kita harus bisa merangkul orang-orang yang terhilang, orang-orang yang lemah, orang-orang yang merasa dirinya tidak pantas, putus harapan. Kita harus bisa merangkul mereka. Tidak perlu jauh-jauh, dalam keluarga sendiri. Ya, kerabat kita, teman kita. Karena kita harus memupukkan iman juga kepada mereka yang terhilang. Dan tugas kita anak-anak Tuhan, ya, kita merangkul mereka supaya ada kasih Kristus. Mereka juga merasakan kasih Kristus, damai sejahtera dalam hidup mereka. Dan tugas kita adalah untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Kepada setiap jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat. Kita rangkul sampai dia mau datang beribadah juga ke gereja. Karena apa? Ke gereja itu bukan tempatnya untuk orang suci. Ya, gereja itu justru menjadi tempat untuk mereka yang terhilang, mereka yang butuh dirangkul, mereka yang butuh damai sejahtera. Itulah fungsinya gereja. Bukan malah ketika ada orang yang anak jalanan yang terhilang, ketika mau di gereja, sampai gereja depan pintu disuruh pulang. Dilihat dengan pakaian yang tidak layak, penampilan yang tidak layak, akhirnya diusir, disuruh pulang. Sementara gereja itu adalah tempat untuk mereka merasakan kasih karunia Tuhan. Gereja itu harus menjadi tempat supaya hidup mereka itu kembali ada pengharapan. Gereja itu nggak boleh sama dengan dunia. Ya, ketika mereka masuk gereja, jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang mulai putus harapan, ketika mereka masuk gereja kita injili, kita berikan kabar baik, dan mereka ke gereja. Harusnya di gereja itu ada pengharapan bagi dia. Harusnya di gereja itu ada damai sejahtera bagi dia. Jangan sampai udah sampai gereja, udah kita di rumah udah kita injilin, di rumah udah kita kasih kabar baik, sampai gereja baru datang, jemaat-jemaat udah mulai ngomongin, besok tahu dia ke sonde, dia ini kemarin begini, dia tuh di keluarga begini. Gereja itu harus jadi berkat. Kita harus memberikan kasih Kristus. Kita harus memberikan pengharapan. Bukan malah kita yang akhirnya menjatuhkan. Karena itu penting bagi jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan itu bertumbuh secara rohani, menjadi dewasa. Fokus betul-betul kepada Tuhan. Jadi kita harus benar-benar fokus sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan.
Di bulan yang misi ini kita mau menuai jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat. Dari keluarga kita sendiri. Orang tua kepada anak. Harus ada komunikasi. Karena orang tua hanya melihat ketika anak ada di rumah. Ketika anak ada di luar lingkungan rumah. Apakah orang tua tahu? Ketika anak ada di sekolah, apakah orang tua tahu? Ketika anak ada di kerjaan, apakah orang tua tahu? Dan penting dalam sebuah keluarga itu membangun mesbah keluarga. Anak-anak itu sedari dini harus ditanamkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Anak-anak itu tidak hanya mendengarkan firman Tuhan ketika ia gereja, sekolah minggu. Tetapi dari rumah, mesbah keluarga orang tua harus menanamkan dasar-dasar firman Tuhan kepada anak. Dan harus terus diinjili, harus terus ada komunikasi. Ya. Kemarin beberapa hari lalu itu kita dihebohkan dengan kabar bahwa seorang anak pendeta itu bunuh diri di Surabaya karena stres. Memang tidak diberitahukan secara detail stresnya karena apa. Tetapi ini membuktikan bahwa ketika seorang anak berada di lingkungan luar, itu harus lebih diperhatikan. Ketika kembali ke rumah, orang tua harus lebih memperhatikan anaknya. Menanyakan bagaimana sekolahnya mungkin yang sedang studi, bagaimana pekerjaannya yang sedang bekerja, bagaimana lingkungannya di gereja ataupun di rumah. Supaya anak-anak yang terhilang, yang putus asa itu ada pengharapan kembali dalam hidupnya. Ada damai sejahtera kembali dalam hidupnya. Ada Tuhan dalam hidupnya. Penting bagi kita melihat sekeliling kita, ya, terutama dari keluarga kita sendiri. Setiap orang percaya dipanggil untuk menuai jiwa-jiwa. Setiap kita orang percaya dipanggil untuk menjadi penuai jiwa-jiwa. Tuhanlah pemilik tuaian itu. Tuhanlah yang memiliki jiwa-jiwa itu. Ya. Oleh karena itu kita harus minta belas kasihan Tuhan, hikmat Tuhan dalam kita memenangkan jiwa-jiwa. Dan yang penting, diri kita dulu harus dimenangkan. Kita mau memenangkan jiwa-jiwa, sementara kita ada masalah aja kita langsung sondepi gereja. Kita mau memenangkan jiwa-jiwa, kalau kita dalam keadaan tertekan aja kita udah mulai mundur dalam pelayanan. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa kalau diri kita aja belum tertanam? Dewasa bertumbuh bersama Tuhan. Kita harus meningkatkan kapasitas rohani kita juga. Ya. Jangan sampai ketika kita menginjili, memberikan kabar baik, tiba-tiba kita yang diuji sama Tuhan. Belum selesai menginjili kita yang akhirnya mundur. Orang yang diinjili bilang kok lusa belum beres urus lupu diri. Jadi kita juga harus meningkatkan kapasitas rohani kita, fokus kita sama Tuhan, ya, supaya kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Minta hikmat dari Tuhan, berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, bukan karena kuat pintar kita. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, hikmat Roh Kudus, itulah yang membuat kita berani dan mampu mengabarkan kabar baik kepada sekeliling kita. Kembali lagi dimulai dari keluarga kita. Kita lihat adik kakak kita, orang tua kita apakah sudah pergi gereja atau belum. Injilin pelan-pelan, ajak berdoa di rumah, bangun mesbah keluarga. Ya. Orang tua juga harus bergandengan tangan, suami istri harus bergandengan tangan untuk merangkul anak-anaknya. Dan orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anak.
Tidak ada kata terlambat. Bagaimana orang tua mau ngajari anak-anaknya tentang berdoa, sementara orang tuanya aja nggak bisa berdoa. Tetapi minta hikmat dari Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, supaya kita dimampukan, ya, diberikan keberanian, diberikan hikmat dalam menuai jiwa-jiwa. Kita harus meyakini dalam diri kita bahwa kita ini udah dipilih oleh Tuhan, kita ini dipanggil oleh Tuhan, kita ini umat pilihan. Kita ini bukan pribadi yang biasa-biasa aja. Tetapi karena Tuhan ada dalam diri kita, kita menjadi pribadi yang luar biasa. Karena Tuhan ada dalam diri kita, kita mampu memberikan kabar baik kepada setiap orang. Kita mampu memenangkan jiwa. Ya. Mungkin sekarang kita belum memenangkan jiwa itu, tetapi ketika kita mulai bergerak, ya, minimal orang yang kita sharingkan firman Tuhan itu dapat keteguhan, dapat kekuatan, sampai akhirnya nanti dia akan percaya. Terima Tuhan sebagai Allah Juru Selamat, terima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan lebih dari itu juga setiap jiwa-jiwa yang terhilang, yang merasa putus asa, banyak saudara, yang ketika menghadapi masalah down, rasanya berat, rasanya gak bisa keluar dari masalah ini, banyak. Karena itulah tugas kita sebagai anak Tuhan untuk kembali menguatkan, meneguhkan. Yang mulai mundur dari pelayanan, kita kuatkan lagi, kita teguhkan lagi. Yang mulai mundur dari gereja, kita kuatkan, teguhkan lagi. Yang mulai mundur dari doa, kita kuatkan, teguhkan lagi. Jadi hidup kita menjadi dampak bagi orang lain. Hidup kita memberikan dampak bagi orang lain. Yang perlu kita pelajari dalam bagaimana menjadi seorang penuai. Yang pertama dari firman Tuhan adalah kita harus memiliki belas kasihan seperti Yesus. Ya. Firman Tuhan katakan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita harus punya belas kasihan seperti Yesus. Kita tidak hanya sebagai orang yang mempunyai rasa simpati. Kalau orang yang punya rasa simpati itu hanya kasihan dia. Kasihani dia ya tiap hari hidupnya son betul. Kasihani dia ya nanti kalau mati masuk neraka. Kasihani dia ya. Kasihani dia ya. Hanya sebatas itu saja. Kalau orang bersimpati. Tetapi lebih dari itu kita harus punya rasa belas kasihan. Selain kita mengasihani, tapi kita juga mau berbuat sesuatu, berdampak sesuatu supaya hidupnya berubah. Hidupnya kembali ke jalan yang benar. Hidupnya kembali ke jalan yang Tuhan telah tetapkan. Ketika kita lihat orang yang sedang menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita harus lihat itu. Kita harus ada di sekitar mereka. Kita ini sekarang ada di sekitar mereka dan kita harus mulai bergerak, merangkul. Seperti Tuhan Yesus melihat jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jangan kita sebagai, apalagi kalau kita sebagai orang yang dipercayakan untuk sebagai tempat curhatnya. Kawan kita bercerita, beta tugas di sini terlalu berat. Beta tugas diambil tugas ini, dikasih tugas itu lagi, ada tugas tambahan lagi, ada lembur lagi. Baru kita yang dicerita justru kita malah semakin justru luput tugas berat lagi. Ya. Kita malah semakin menjatuhkan. Atau ada orang yang datang ke kita bahwa beta susah mau pelayanan lagi, kok beta pelayanan di sana, beta naik mimbar sadong sudah omong beta baru datang pi gereja sadong dong sudah omong beta son mau lepi pelayanan.
baru kita justru menyambutnya dengan apa? Wih, sudah kalau gitu sepi pelayanan kalau begitu, biar sah. Sementara justru kita anak-anak Tuhan, kita harus membangkitkan kembali roh mereka dalam pelayanan, roh mereka kepada Tuhan. Kita yang harus menguatkan kembali. Kita yang harus memberikan kabar baik itu kembali, bukan justru malah kita yang malah menjadikan mereka bahwa mengiyakan apa yang pemikiran mereka secara lahiriah, secara daging. Tetapi kita lebih dewasa menyikapi itu. Tentunya dengan tuntunan Roh Kudus, dengan hikmat dari Roh Kudus. Kita harus tergerak hati kita oleh karena belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus memiliki rasa belas kasihan kepada setiap mereka yang lemah dan terlantar. Sekali lagi bukan kita justru malah menjauhi mereka. Justru malah kita menghakimi mereka gak layak untuk datang pergi gereja karena lu itu orang berdosa. Karena lu itu orang yang berbuat zina. Tetapi justru kita harus rangkul mereka, bawa ke gereja, bawa kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada pengharapan. Di dalam Tuhanlah ada kekuatan, ada masa depan yang gilang gemilang, ada kemenangan, ada damai sejahtera. Itu yang harus kita katakan. Kita harus tergerak ya, untuk melayani sekeliling kita. Pekerja di ladang Tuhan harus memiliki belas kasihan melihat jiwa-jiwa. Rasa kasih ini yang membuat kita terus giat melayani dan menjangkau mereka yang terhilang. Ada sesuatu yang akan membuat kita yang gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ketika orang yang kita injili, orang yang kita sharing firman, orang yang kita kasih kekuatan dan kita melihat dia diteguhkan. Kita melihat hidupnya lebih better, lebih baik setelah itu. Ada sesuatu yang betul-betul bergejolak di dalam diri kita. Ya. Belas kasihan itu menjadi motivasi yang terus membakar hati untuk bekerja keras mengorbankan apa yang ada padanya dalam pemberitaan Injil keselamatan dengan penuh semangat agar transformasi terjadi. Nah, kembali lagi kita harus bersyukur akan keselamatan yang kita peroleh. Agar rasa syukur kita terhadap keselamatan itu, ketika kita memahaminya, kita dapat membagikannya kepada orang lain. Dan kita harus bergerak, bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang waktunya. Ya. Seorang yang tidak memahami nilai dan makna keselamatan itu tidak akan bekerja keras, tidak akan mau rela berkorban untuk memberitakan Injil. Tetapi setiap orang yang betul-betul memahami makna keselamatan dalam hidupnya, dosanya telah ditebus oleh Tuhan, dia akan bekerja keras. Dia akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa, terutama jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan ia bangga punya Tuhan yang mampu memberikan dia kekuatan untuk menginjili setiap orang-orang yang terhilang. Untuk memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa, seorang pemberita Injil harus memahami penderitaan dan kemalangan hidup yang dimiliki mereka yang ada di luar Yesus. Kita tidak boleh menilai kebahagiaan dan keberhasilan seseorang dari sisi lahiriah atau materi saja. Ya. Jadi sudut pandang kita berbeda dengan sudut pandang dunia. Ketika kita memaknai betul makna keselamatan dalam hidup kita, sudut pandang dunia itu udah gak ada lagi dalam diri kita. Kita udah gak mikir lahiriah dagingnya, itu udah enggak. Hidup kita itu betul-betul hidup berdasarkan roh. Kita tidak melihat segala sesuatu dengan sudut pandang dunia. Oh, dunia mungkin berpikir sini. Tetapi kita berpikiran bahwa dasar landasan hidup kita adalah firman Tuhan. Itulah yang membedakan kita. Dan yang kedua, kita harus rela berkorban. Kita memiliki belas kasihan, kita harus rela berkorban. Rela berkorban itu kita harus mengorbankan segala sesuatunya, waktu mungkin, materi mungkin. Kunjungan ke rumah itu kita harus memiliki waktu dan tenaga.
ketika kita melakukan kunjungan rumah pada seorang yang ingin kita injili, kita harus ada pengorbanan. Dan kita harus memiliki rasa rela berkorban, kita tidak berhitung-hitungan. Ya. Dalam ladang pelayanan pasti ada banyak rintangan. Tanpa ada pengorbanan tidak ada penuaian. Kita nggak bisa menuai kalau kita nggak ada pengorbanan, kita nggak rela berkorban. Para penuai adalah prajurit yang sedang berjuang dalam medan perang. Prajurit harus memfokuskan dirinya kepada perintah dan instruksi yang disampaikan oleh komandan. Kita harus menjadi seperti seorang prajurit. Tuhan bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Komandan kita udah bilang gitu. Kita bilang, siap Bapak. Tetapi harus ada sesuatu yang kita korbankan. Ya. Tuhan Yesus berkata, para pengikutnya harus rela menyangkal diri dan pikul salib, rela meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Ada yang harga yang dikorbankan. Dan kita harus bekerja keras, sabar. Mungkin kita belum lihat sekarang, tetapi akan ada waktunya. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik yang Tuhan telah siapkan. Mungkin kita mendoakan orang yang kita doakan, mungkin sampai sekarang kita rasa kok belum ada perubahan. Kita injili, kok kayaknya hidupnya masih sama. Tetapi saya percaya ketika kita menginjili dengan penuh rasa belas kasihan, kita injili dengan tuntunan Roh Kudus, tuntunan Tuhan, kita injili dengan mau rela berkorban, saya percaya semuanya itu nggak akan pernah sia-sia. Mungkin kita nggak lihat sekarang, tetapi Tuhan punya waktunya. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk setiap masing-masing pribadi. Karena itu jangan lelah untuk mengabarkan kabar baik. Jangan lelah untuk terus menyampaikan kabar baik. Terus bekerja keras, ya. Sabar, menantikan. Karena kita juga percaya ketika seorang dibentuk, diproses itu ada waktunya. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Tuhan kalau dia nggak berubah, beta son mau lagi penginjilan. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Tugas kita hanya untuk taat setia. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Kita terus meningkatkan kapasitas rohani kita juga secara pribadi. Karena saya percaya ketika kita meningkatkan kapasitas rohani kita secara pribadi, kita dimampukan Tuhan juga untuk menginjili jiwa-jiwa, untuk menuai jiwa-jiwa, merangkul mereka yang terhilang, merangkul mereka yang tersesat. Kita juga diberikan hikmat dalam menyampaikan kebenaran Tuhan, kebenaran firman. Tentu kita juga harus berdoa sama Tuhan. Kekuatan kita hanya di doa. Mulut kita berkata-kata, menyampaikan firman Tuhan, mulut kita berkata-kata, menyampaikan kebaikan. Tugas kita adalah itu. Selain itu kita harus berdoa, supaya Tuhan Roh Kudus yang bekerja. Jadi setiap kita harus punya rasa belas kasihan. Kalau kita melihat sekeliling kita, mungkin ada yang hidupnya di luar Tuhan, atau mungkin bahkan dia adalah seorang Kristen. Dia adalah anak Tuhan yang setiap minggu ke gereja, tetapi hidupnya masih bergaul karib dengan dosa. Kita harus punya rasa belas kasihan untuk merangkul mereka. Kita harus punya kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk merangkul mereka. Dan kita mau bekerja sabar untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan sekali lagi, apa yang kita lakukan itu gak akan pernah sia-sia. Tetapi Tuhan akan ikut serta dalam memproses dan membentuk setiap tuaian-tuaian yang akan kita injili. Jadi kita harus tetap semangat, antusias melayani Tuhan, semangat, antusias untuk memberikan kabar baik kepada sekeliling kita, agar setiap kita juga menjadi dampak
berbuah bagi sekeliling kita. Demikian firman Tuhan.